Elektronik teguran simpatik presis. Ketika memberhentikan, ya dikasih tahu Bapak Ibu melanggar, kita minta identitasnya. Ya, selalu yang kita minta adalah KTP dan SIM. Nah setelah itu nanti anggota dalam aplikasi ini tinggal difoto KTP-nya, ya ada fitur OCR, Optical Character Recognition. Jadi dia nggak perlu lagi di ketik-ketik lagi. Tinggal di foto KTP-nya tinggal langsung difoto, data muncul. Dia langsung berubah menjadi teks. Jadi polisi yang bertugas pun memberikan teguran ataukah memberikan nasihat ya Pak itu, ya, tidak perlu banyak menyita waktu dari pengendara. Betul sekali. Salah satu harapan dari adanya elektronik teguran simpatik presisi, semuanya bisa melakukan teguran. Iya. Tidak ada batasan. Betul. Mau dia BM, mau dia patwal, mau dia pos penjagaan, pos lantas, mau anggota yang pulang dari kantor masih pakai baju dinas, kemudian perjalanan pulang ke rumah dia melihat ada pelanggaran, ya, dia bisa berhentikan pelanggaran itu dan dia bisa tegur. Betul. Dan itu setiap tindakannya dihitung di aplikasi. Nah. Dan menegur ini adalah bukan hanya tugas tapi kewajiban seluruh anggota Polri untuk mengingatkan masyarakat sebagai tadi ini bukan tilang tapi tanda cinta. Teguran itu bukan sebuah hukuman tapi tanda peduli kita kepada masyarakat. Betul. Selamat pagi Sobat Humas, senang sekali saya dapat menyapa Sobat Humas sekalian di podcast Polda Jatim. Dan hari ini saya mendapatkan kesempatan emas karena dapat berbincang-bincang dengan Bapak Kasat Lantas Polrestabes Surabaya. Tentunya karena inovasinya beliau. Nah, beliau baru saja melaunching sebuah inovasi. Nah, inovasi ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keselamatan pengendara di wilayah kota Surabaya. Inovasinya apa sih? Langsung saja kita tanyakan ke beliau ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Liana. Oh, luar biasa ketemu Bapak ini. Senang sekali saya Bapak, kesempatannya luar biasa. Bapak mau izin, sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu biar netizen lebih mengenal nih Kasat Lantas Polrestabes Surabaya yang luar biasa ini. Aduh, lebay-lebay. Segini aja ya, Sik ya. Iya, silakan. Saya memperkenalkan diri kepada seluruh netizen, Sobat Humas Polda Jawa Timur di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arif Fazlur Rahman, SIK MSI, Ajun Komisaris Besar Polisi, dan saat ini diberikan tugas amanah sebagai Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, dan semoga apa yang kita upayakan, ikhtiarkan beserta seluruh anggota senantiasa menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di kota Surabaya sehingga lebih nyaman dan lebih aman. Luar biasa Bapak ini, inovasi dan juga niat baik. Bapak mau izin, ini Bapak kan baru saja meluncing sebuah aplikasi yang ternyata ini aplikasi ini baru pertama kali ada di Indonesia. Dan Surabaya merupakan pilot project yang melaksanakan ini ya Pak ya. Bapak kok bisa memiliki sebuah ide yang luar biasa Pak, out of the box kan, belum terpikirkan oleh yang sebelum-sebelumnya. Yang mendasari dari ide ini apa sih Pak? Oke, baik. Jadi kita berangkat dulu bahwasanya sudah mengenal ETLE. Iya, ya, betul. ETLE Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi ETLE ini sebenarnya merupakan shifting ataupun pergeseran besar dari penindakan pelanggaran lalu lintas yang tadinya manual kemudian bisa dielektronifikasi atau didigitalkan, dielektronikkan. Kita sebut ETLE. ETLE pun berkembang dari tahun 2019, diawali di Jakarta. Pada saat itu kebetulan saya juga termasuk dalam tim yang menginisiasi atau mempioniri ETLE di Jakarta. Dulu ETLE itu kamera-kamera yang statis di tempat yang memang sudah ditentukan. Kemudian berkembang di tahun 2021 dan 2022 dari Korlantas Polri mengembangkan juga setelah ETLE statis sudah tergelar, ada ETLE mobile. ETLE mobile Polda Jatim juga menginisiasi dulu Pak Kombes Pol Latif Usman saat ini menjadi Dirlantas Polda Metro. ETLE yang sistemnya di kendaraan bisa bergerak dia. Kemudian jalan 1 tahun terakhir
kita kenal Etle Mobile Handheld. Jadi dia Etle juga, cuma disimplifikasi dalam sebuah gadget smartphone ya, yang memang pada saat itu untuk di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya yang mengawali, karena kita juga mendapatkan support alat tersebut dari Korlantas Polri, walaupun di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah sudah mengawali, namun di Jawa Timur, Polrestabes Surabaya diberikan 5 unit Etle Mobile Handheld. Jadi penindakannya itu menggunakan alat khusus dengan sebuah aplikasi. Nah, ini sebenarnya Mbak Liana merubah cara berpikir dan cara bertindak, bahwasanya yang namanya penindakan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas, pertama tidak harus mempertemukan pelanggar dengan yang melanggar, ya, yang menindak dengan yang pelanggar. Kemudian berkembang juga dari alat-alat tersebut, dia disimplifikasi dari perangkat keras yang mungkin mahal, yang sifatnya membutuhkan support infrastruktur, itu berkembang menjadi sebuah aplikasi saja yang kemudian kita kenal dengan Etle Mobile Handheld. Nah, itu sebuah landasan awal. Kemudian kenapa bergeser ke teguran, ya, yang dielektronifikasi? Ya. Akhir 2022 adalah masa yang cukup kelam bagi ketertiban berlalu lintas. Karena apa? Pada saat itu citra kepolisian sedang turun, ya, jatuh sekali. Kemudian ada kebijakan dari pusat agar tidak melakukan penindakan tilang secara non elektronik atau secara manual, hanya boleh Etle. Praktis dari pusat, dari Korlantas, dari Ditlantas Polda Jatim hanya memperbolehkan kami di lapangan untuk melakukan peneguran saja, ya, peneguran simpatik. Nah, itu pada operasi patuh tahun lalu saya masih ingat, di kurang lebih di bulan Juli atau mendekati akhir tahun, hanya boleh melakukan peneguran. Peneguran ini efektif sebenarnya, ya, efektif untuk meningkatkan citra. Tapi pada saat itu teguran-teguran yang dilaksanakan benar-benar tidak bisa diukur, ya. Diukur, contoh, dulu kita dibagikan sebuah belangko teguran seperti ini, ya, teguran pelanggaran lalu lintas. Ini memang udah sangat konvensional sekali. Kami diberikan keleluasan untuk merubah redaksinya. Pada saat itu Bapak Taslim memberikan ruang gerak Satlantas ataupun jajaran untuk merubah redaksinya sehingga tidak menjadi kaku. Contoh ini tahun lalu kita sampai tulis bukan tilang tapi tanda cinta. Nih, ya kan? Ini sebenarnya adalah gimmick ataupun bahasa komunikasi yang kita kemas, ya. Jadi yang melanggar kita tegur, kemudian ada nomor registernya, kemudian kita berikan satu lembar buat pelanggar, satu lembar buat menjadi arsip ataupun data kita. Nah, namun setelah kita evaluasi, ternyata teguran-teguran ini memang berbeda dengan tilang. Kalau tilang itu kan baik tilang non elektronik maupun elektronik pada akhirnya masuk ke sebuah sistem informasi atau database. Nah, teguran ini, ya, ini tidak tersimpan. Tidak ada sistem yang menyimpan atau dapat diinput data teguran. Berapa kali teguran, bahkan cenderung teguran-teguran ini yang pertama mungkin dianggap sepele oleh pelanggar. Jadi pelanggar, wis dikei sak lembar. Matur suwun nggih Pak, matur suwun nggih Pak. Mari kono mungkin sama dia mungkin dibuang ataupun ya tidak. Kedua, intinya yang niatnya kita untuk mengingatkan akhirnya hanya menjadi sesuatu yang diterima tapi tidak sampai. Betul, pesannya tidak nyampe. Pun bagi petugas seperti itu, karena kita bilang, oke, kalian harus negur sebanyak-banyaknya. Nah, sering sekali belangkonya dipakai, ya, ada belangko dipakai untuk pertanggung jawab. Pak, saya habis nih 2 buku, 3 buku, ya kan? Tapi yang terdata mungkin datanya nggak benar, nggak seluruhnya benar. Contoh, saya pernah mencoba mengetes dari nomor HP pelanggar yang pernah disetorkan kepada saya dari sekian buku, saya cek satu persatu. Saya ingin berkomunikasi dengan pelanggar ini, ya.
saya ingin berkomunikasi dengan pelanggar yang tidak ditilang tapi ditegur. Saya pengen tanya, apa sih impresinya, apa sih Iya. testimoninya. Saya coba hubungi nomor 1 sampai nomor ke-10, nomor 11 sampai ke nomor 20, tidak ada yang nyambung. Artinya bisa jadi benar-benar ditegur tapi si pelanggar tidak memberikan nomor yang benar ataupun data yang benar. Betul. Ya. Ataupun bisa jadi petugas di lapangan juga menganggap ini sebagai formalitas. Iya. Jadi hanya diisi ya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan sering sekali juga dalam beberapa ANEF yang saya pernah menjadi Kabakdin Opsnal, kami melakukan peneguran sebanyak 10.000 teguran. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan jumlah tindakan. Sebagai contoh misalnya, ketika polisi menegur, Pak, Bapak jangan begitu, jangan diulangi. Nah itu udah dihitung satu. Ya. Tidak ada yang benar-benar bisa tahu apakah teguran itu berkualitas ataupun secara kuantitas benar-benar dilakukan. Karena tidak terhitung ya, atau tidak akuntabilitas lah. Betul. Nah, ini semua kemudian kita pikirkan, kita ramu dan sedemikian rupa dengan staf Pak Wakasat Lantas, Pak AKP Aris. Kira-kira apa ya untuk bisa mempertanggungjawabkan teguran dilakukan. Tegurannya itu punya pesan, ya. Secara kualitas tegurannya bisa menjadi lebih berkualitas. Secara kuantitas teguran-teguran tersebut bisa dihitung dan terakuntabilitas, bisa terhitung dan bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan bahkan nanti kita bisa kita rating gitu. Bisa dilakukan ANEF ya Pak? Kita bisa lakukan ANEF. Ya, siapa yang paling banyak melakukan peneguran? Misalnya Brigadir A, Brigadir B. Nah, kita lihat di file. Oh, ada. Betul. Ya kan? 20. Hari ini dia 20 kali menegur. Lokasinya, koordinatnya ada. Ya kan? Siapa yang ditegur, nama NIK-nya ada. Ada, iya. Nomor HP-nya yang tersambung WhatsApp ada. Ya kan? Pasalnya apa? Ada. Kemudian jamnya ada dan dokumentasinya ada. Ya, dokumentasi pelanggaran. Misal kalau pelanggaran itu bisa difoto pakai knalpot brong, ya kita lihat ya fotonya, kita foto sama plat nomornya. Gitu. Artinya ada. Bahkan saya berpikir nanti foto-foto pelanggaran yang ditegur ini akan saya kumpulkan sebagai potret, ya, potret bagaimana cermin berlalu lintas Kota Surabaya. Kita jadikan sebuah sosialisasi, ya. Ini kita masih begini loh, gitu kan, masyarakat bisa kita tayangkan di Videotron misalnya di Kota Surabaya. Kenapa tadi? Kita tidak terlalu berorientasi terhadap tilang, ya, tidak terlalu berorientasi terhadap tilang. Nah, dan menegur ini adalah bagian bukan hanya tugas tapi kewajiban seluruh anggota Polri untuk mengingatkan masyarakat sebagai tadi ini bukan tilang tapi tanda cinta. Teguran itu bukan sebuah hukuman tapi tanda peduli kita kepada masyarakat. Betul, betul sekali. Lagi pula Bapak, yang terjadi di masyarakat saat ini, ketika polisi menilang, itu mereka jadi merasa seperti dipunishment, gitu kan Bapak. Jadi timbul kekesalan apa dan sebagainya. Padahal kan memang rata-rata pelanggar itu melanggar karena sadar dan sengaja, gitu. Namun ketika kita hanya memberikan teguran, kalau datanya data manual, ketika masyarakat itu di situ banyak sekali pelanggaran, kemudian adalah masyarakat yang begini, Pak polisi kok ada pelanggaran kok didiamkan saja, kok tidak dilakukan peneguran. Itu kita padahal kan sudah melakukan sebuah teguran ya Pak, sebuah informasi diingatkan tuh. Karena tidak ada data, jadi kita pun tidak bisa menganef di mana ya kita ini lokasi yang paling banyak pelanggaran, yang harus di situ banyak polisi memberikan sosialisasi, himbauan gitu kan Pak. Akhirnya tidak ada. Dengan adanya ini berarti kita bisa melakukan itu lebih efektif lagi ya? Iya, jadi ketika bertanya, Pak Kasat Lantas, bagaimana tingkat kepatuhan ataupun berapa pelanggaran yang terjadi di Kota Surabaya? Lalu kita bilang, ya yang bisa kita tindak adalah di tempat-tempat yang ada mungkin kebetulan ada etle-nya di sana. Karena etle itu dia bergerak, etle statis ya. Statis di lokasi-lokasi tertentu orang sudah hafal juga. Rata-rata di lokasi yang sudah ada etle-nya itu pelanggaran sudah berkurang lah. Karena orang mulai paham, jangan robos lampu merah di sana karena ada kameranya. Ya. Tapi di tempat-tempat lain, betul. Bagaimana dengan pelanggaran tempat-tempat lain? Kemudian ketika ditanya berapa jumlah pelanggaran, selalu diasosiasikan dengan tilang yang diberikan.
Nah, Ya, padahal sebenarnya masih banyak pelanggaran di sekeliling kita yang kemudian mungkin tidak sempat ditilang. Kedua, ada petugas cuma tidak bawa buku tilang, atau ada petugas yang saat ini tidak memiliki kompetensi penindakan pelanggaran. Contoh beberapa anggota di Satlantas ini kan tidak hanya petugas yang turjawali, betul. ya, ada staf Gakum, Laka Lantas, ada staf pelayanan SIM gitu. Dia mungkin tidak dibekali buku tilang. Buku tilang, ya. iya betul. Karena petunjuk dari Ditlantas Polda dan Korlantas, yang petugas yang bisa melakukan penilangan secara non elektronik itu harus petugas-petugas yang mendapatkan pelatihan dan tersertifikasi. Artinya bayangkan pelanggaran ini tersebar di mana-mana saja, dan kita selalu jawab berapa pelanggarannya yang ditilang. Padahal tentunya pelanggaran jauh lebih banyak daripada yang bisa ditilang. Ya, maka dari itu salah satu harapan dari adanya elektronik teguran simpatik presisi, semuanya bisa melakukan teguran. Iya. Tidak ada batasan. Betul. Mau dia BM, mau dia patwal, mau dia pos penjagaan, pos lantas, mau anggota yang pulang dari kantor masih pakai baju dinas, kemudian perjalanan pulang ke rumah dia melihat ada pelanggaran, ya, dia bisa berhentikan pelanggaran itu dan dia bisa tegur. Betul. Dan itu setiap tindakannya dihitung di aplikasi. Nah, jadi tidak ada lagi kesan pembiaran. Nah, iya, itu yang terjadi Bapak. Mungkin begini, kalau saya berangkat dari rumah Mbak Liana, berangkat pagi, pulang dari kantor selalu pakai mobil dinas, sekarang Satlantas. Iya. Ada mobil dinas. Iya. Dan di situ saya melihat ada pelanggaran. Ya, mungkin selama ini yang saya lakukan hanya membuka jendela, ya, menunjuk si pelanggar itu, ataupun mengingatkan lewat pengeras suara. Pengeras suara, ya. Iya. Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak, helmnya yang ditaruh tolong dipakai. Atau saya tegur, lain kali spion plat nomornya dipakai. Kalau tidak, Anda melanggar dan bisa ditilang. Itu kan sebenarnya sudah menjadi sebuah teguran. Betul. Ya. Tapi tidak terdata. Tapi tidak terdata. Iya. Dan bisa jadi tidak dianggap. Dengan aplikasi yang kemudian kita susun dengan simpel seperti ini, ya, cukup diinstal di seluruh handphone dan didaftarkan NRP-nya, akunnya. Setiap orang punya, setiap anggota Satlantas ini punya pertanggungjawaban, ya. Keaktifan dia dalam menegur. Menegur karena menyayangi, mengingatkan. Karena menyayangi. Nah, itu jadi kalau kita kasih target, rekan-rekan, saya kasih target kalian 1 hari harus setidaknya menegur 2 atau 3. Iya. Ya. Memberi peringatan lah. Memberi peringatan. Iya. Jadi bukan mencari-cari kesalahan. Betul. Kalau di saya target ngilang sehari 3, wah mungkin feedbacknya ke masyarakat nanti lihat, ini Pak Polisi kok sekarang cari-cari masalah, cari-cari salah saya, dicek segala macam. Tidak, ya. Padahal niatnya memang untuk mengingatkan. Maka dari itu karena ini kemasannya teguran simpatik, ya, maka bagus polisinya, anggota-anggota tidak cuek lagi, ya, karena ditarget, saya dalam 1 bulan nih, masa sih saya nggak negur sama sekali. Nggak mengingatkan pengendara yang sedang melanggar, Pak, ya kan? Padahal, ya kan, pelanggaran di mana-mana istilahnya. Betul. Elektronik teguran simpatik presisi. Jadi mungkin nanti kalau pendengar atau netizen belum bisa melihat flowchart aktivitasnya. Ketika memberhentikan, ya, dikasih tahu Bapak Ibu melanggar. Melanggar. Ya. Itu bukan ditilang, bukan tapi ditilang. dikasih tahu ya Bapak. Hanya didata, gitu kan. Oke. Setelah itu kita minta identitasnya. Ya. Selalu yang kita minta adalah KTP dan SIM. Betul. Ya. KTP ini kan identitas valid. Ya, artinya di KTP itulah nama jelas, alamat jelas, nomor induk kependudukan jelas. Ya. Nama boleh sama, tapi NIK boleh sama. Setelah itu kita tanya, punya SIM? Oh, nggak punya SIM. KTP masa nggak punya? Ya, misalnya, ya. Lain halnya nanti kalau anak yang di bawah umur, ya itu lain cerita, konteksnya berbeda. Tapi secara umum kita minta NIK. Nah, setelah itu nanti anggota dalam aplikasi ini tinggal di foto KTP-nya, ya. Ada fitur OCR, Optical Character Recognition. Jadi dia nggak perlu lagi di ketik-ketik lagi. Tinggal di foto KTP-nya tinggal di langsung foto, data muncul. Dia langsung berubah menjadi teks. Oh, ya, jadi gitu. nama, nik, kan banyak tuh nik 11 digit kalau nggak salah. Daripada salah-salah di foto, ya nanti dia langsung ke dalam tabel formulir terisi sendiri. Iya. Jadi polisi yang bertugas pun memberikan teguran ataukah memberikan
nasihat ya Pak itu. Ya. Tidak perlu banyak menyita waktu dari Betul pengendara. sekali. Oh, Dan gitu. tidak membuat sulit anggota. Jadi kalau dibilang, Ah. wah Dan, ada aplikasi baru, aduh, Iya. bikin nambah-nambah kerjaan saya. Iya, ribet. iya, iya. Ya, cukup difoto KTP-nya, jepret, ya kan? KTP-nya jelas ya, bersih ya, datanya gampang terbaca, dia berubah menjadi teks langsung, ya kan? Foto di KTP-nya tersimpan mukanya, ya kan? Terus nama, alamat, data-datanya terus menjadi teks, set. Di situ kita lanjutkan dengan menginput beberapa input tambahan. Pasalnya itu udah nggak usah kita ketik. Kalau dulu ketilangan, Anda melanggar pasal ini. Ya, ini dalam aplikasi itu udah jelas. Pasal sekian, apa. Jadi langsung otomatis langsung, muncul. tetap foto. Di foto lokasinya, ketika foto pelanggarnya dan lokasinya, itu secara otomatis sudah ngunci lokasi. Geotagging ya, itu fitur geotagging. Jadi location service-nya nyala, sehingga nanti kita masuk ke back end dalam pusat data, dia nanti sudah titik-titik koordinat pelanggaran-pelanggaran itu, atau ketika pelanggaran itu dilakukan sudah tersimpan. Jadi bisa kita unif, oh daerah sana tuh yang sering melanggar, ya kan? Nah, selanjutnya yang menarik adalah kita minta nomor telepon yang aktif, ya Pak. Minta apa? Ini Pak, untuk kita datakan. Karena apa? Nanti ketika kita minta nomor telepon yang aktif, ya semua orang punya WhatsApp lah ya. Iya, sekarang. untuk saat ini Ya Bapak. dari 100 pengguna smartphone pengguna handphone Indonesia, mungkin 90% diantaranya smartphone. Dan di antara smartphone itu ya WhatsApp ini kan sudah menjadi instrumen yang umum lah untuk digunakan, ya kan? Iya. Nah, kita masukin nomornya, nanti secara otomatis sistemnya di sistem kita dari belakang akan mengirimkan notifikasi Atas pelanggaran yang dia setelah diinput, oke Pak, jangan diulangi lagi, ting. Kalau dulu yang kita kasih selembar kertas, ya bisa jadi mungkin dibuang, atau mungkin bisa jadi entah dimasukin jok lah, ini masuk ke notifikasi ke handphone dia. Nah, nanti ada tuh bisa ditunjukin ke teman-teman pemirsa. Apa sih kata-katanya? Yang terhormat Bapak Ibu siapa, ya kan? Anda melanggar ini, lain kali jangan diulangi, ini masih peringatan dan sebagainya. Dan menariknya dari beberapa sampel yang kita kirimkan, itu terjadi chat malah, balas-balesan. Oke, nggih Pak, terima kasih Pak. Padahal sebenarnya itu hanya notifikasi via WhatsApp. Cuma dijawab. No reply ya. Tapi padahal no dijawab. reply, tapi banyak yang dijawab. Iya. Nah, ini yang saya pikir nilai positif yang diangkat adalah akhirnya ada ikatan antara polisi yang memberikan teguran tadi dengan yang ditegur. Ada engagement, ya. Harapan kita, doa kita dalam tegur, guys, awakmu dan kapoen istilahnya ngono ya. Ya. Iki mek ditegur tok istilahnya kalau bahasa. Ini kalau cuma melanggar ditegur. lagi Nanti bilang kamu bayar denda. Mending hanya bayar denda. Kalau kamu melanggar nggak sempat petugas ingatkan dan malah kecelakaan, ya lebih tentunya itu lagi. lebih fatal. Iya, ya. betul. Makanya dalam WhatsApp peringatan itu kita ingatkan ini sayangi dirimu, sayangi diri Anda. Ini sifatnya teguran dan agar jangan diulangi lagi. Nah, sampai dengan saat ini kurang lebih di database kita sudah hampir 1.000 lebih yang dilakukan tegur. ETSP. Berarti 1.000 lebih yang melakukan pelanggaran, Bapak. Iya, fakta loh ini berarti. Namun tidak ditilang. Hanya dikasih tanda cinta. Betul. Kalau kita bilang, Pak, berapa pelanggaran? Oh, selama ini kan hanya yang lihat yang ditilang saja. Betul. Oh, yang ditilang, kita sehari nilang 100 orang. Padahal sebenarnya masih ada 1.000 sekian yang tidak ditilang. Betul. Nah, yang ditegur pun terdata sekarang. Artinya apa, Mbak? Nanti bisa dilihat dalam dashboard sistem kami. Ada 1.000 lebih. Udah 3 hari operasi patuh berjalan. Ya, ada sekian ratus atau sekian ribu yang ditilang. Ada sekian ribu yang ditegur. Dan yang ditegur ini jelas. Ya, jadi nggak cuma hanya sekedar asbun. Anggota Satlantas Polrestabes Surabaya menegur 10.000, ya kan? Nggak jelas. Iya. Yang ditegur datanya siapa? Mana? Yang menegur siapa? Yang ditegur siapa? Atas pelanggaran apa? Lokasinya di mana? Kalau kita bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Jadi nggak flexing. Data itu nggak main asbun, ya. Dan itu bisa digunakan untuk ANEF ke depan. Tidak hanya ANEF ke depan, berikut nomor telepon. Nomor telepon pelanggar sama identitas pelanggar. Harapannya apa? Mereka ini yang sementara ini hanya kita tegur, kita bisa endorse mereka menjadi agen pelopor
ketertiban dan keselamatan. Betul sekali. Ya. Dan apalagi dari segi mereka juga banyak keuntungan, Bapak. Karena kan ketika ada sebuah informasi mungkin seperti penutupan arus lalu lintas, Betul. gitu kan yang sudah terdata ini, mereka lebih dulu mendapatkan informasi. Persis sekali. Ketika kita ingin memberitahukan sesuatu, kita bisa memblasting pesan ya ke nomor-nomor mereka yang sudah terdata. Dan saya pikir tingkat simpatik mereka, gini, mereka bukan orang-orang yang sebel, ya, malah seneng. Ya, kalau ditilang biasanya sebel ya. Sebel. Lapo aku, mek nurut Pak Polisi aku yang ditilang. Iya. Orang-orang yang grundel itu lebih susah diajak kompromi. Iya, betul. Ya? Tapi orang-orang yang kita kumpulkan datanya ini adalah orang-orang yang kemudian karena teguran simpatik, diingatkan saja. Aku nggak ditilang toh ini, ya. Oh nggak ditegur toh. Iya. Oh, tapi dataku diminta. Lapo ya. Oh aku jadi koncone polisi. Iya. Aku jadi agen. Ke depan ada informasi apa? Bahkan kita ketika ini ada informasi ini, silakan follow saja Instagramnya Humas Polda Jatim misalnya. Ya kita blasting pesan itu. Mudah-mudahan subscriber bertambah. Artinya itu, ya. Artinya masyarakat yang menjadi bagian dari ruang lingkup komunikasi kepolisian bertambah. Dan saya optimis, ya. Tadi diskusi dan berdasarkan pengalaman saya pernah berdinas di Jakarta, warga Jawa Timur ini kulturalnya itu masih tingkatan partisipasi publiknya tinggi. Lebih gampang diatur, gampang dikasih tahu, dan ketika dia diajak untuk, ayo, misalnya, yuk, wani, Jogo Surabaya misalnya, ya kan, ada slogan, Jogo Boyo, Jogo Surabaya, ayo, Jogo Polisi, Jogo Surabaya, Jogo Kota, itu ada gertakan hati untuk melakukan itu, Pak. Itu. Asli itu. Kalau Jawa Timur, jiwa simpatiknya itu tinggi. Iya. Ini saya yakin efektif, walaupun kita tidak membuat yang berskala nasional, tapi setidaknya inisiasi ini kita, betul, ya, sebuah inisiatif yang setidaknya hanya lokal-lokalan saja, ya, wong Surabayaan, kayak wong Surabaya lah, ya kan? Untuk mengamankan warga Surabaya. Untuk mengamankan warga Surabaya, karena kelak, ya, sistem nanti ketika Korlantas sudah membuatkan seperti itu, Surabaya sudah punya. Surabaya sudah punya, dan kita kalau sudah ada datanya, kita tinggal masukkan data itu ke dalam rumahnya yang sudah disiapkan oleh Korlantas atau Mabes Polri. Mabes Polri menyiapkan, datanya masih kosong. Wah, kita sudah ngumpulin data-data pelanggaran nih, gitu kan? Kita sudah punya datanya. Data-data pelanggaran, sejarah pelanggarannya, si Fulan, si B, si C, lengkap dengan nomor niknya. Tinggal kita pindahkan, truk, ya kan? Jadi kita tidak dikatakan baru memulai, ya, walaupun mekanismenya berbeda, dan itu saya yakin ke depan akan segera diberlakukan. Artinya ada demerit point. Melanggar helm kena 3 poin, kemudian menerobos lampu merah kena 10 poin, dan poin-poin tertentu nanti dalam aturan tersebut dia tidak bisa lagi melakukan perpanjangan SIM karena memang atau ada memasuki masa percobaan. Nah, seperti itu ke depan orang melanggar, sanksinya jadi berat. Ada sanksi denda, ada kemudian sanksi administratif. Muncul dibayangkan orang-orang yang melanggar baik ditegur atau ditilang muncul di SKCK, surat catatan keterangan kepolisian, ya. Si Fulan ketika mengurus SKCK ingin melamar kerja di tempat A atau melamar kuliah ataupun mengurus apapun, keluar dia. Oh, dia tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya, ya. Oh, tapi dia punya pelanggarannya banyak. Ini kan. Tentunya orang tidak mau dong punya catatan dosa seperti itu kan. Iya, betul. Ketika itu sudah diterapkan, tentunya orang akan lebih berhati-hati lagi. Tidak serta-merta mematuhi aturan itu karena ada polisinya atau takut bayar denda, tapi karena itu sudah terbentuk ininya. Membentuk kesadaran diri, Bapak. Disiplin aku. Ojo sampai goro-goro pelanggaran iki malah gare aku susah. Uripku. Arep nyambut gawe, arep usaha, karena polisi mencatat semua apa yang menjadi tindakan usaha. Kita kenalkan dalam operasi patuh kan hanya 14 hari, tidak panjang. Tapi tentunya ketika nanti evaluasinya bagus, ya, artinya tidak menutup kemungkinan kita teruskan, ya, pelaksanaan teguran simpatik presisi ini. Jadi memang masyarakat itu, Mbak, ada kalanya seperti kita mendidik, ada kalanya cubit, ya, dicubit dihukum disuruh bayar denda, ya. Ada kalanya kalau sudah bagus, oke,
Jangan dicubit-cubit terus, nanti sakit. Nah, teguran simpatik ini namanya simpatik, mengelus. Ya. Jadi bisa kapan saja kita pakai, tidak harus nunggu operasi. Ya. Tapi ada momentum tertentu, oke, ini kayaknya perlu ditilang semua nih. Tilang. Oke, teguran dulu sebentar. Teguran sudah, sekarang waktunya tilang. Mungkin kita tilang. Oke, stop simpatik, tilang. Udah beres nih. Di daerah ini tadinya rawan pelanggaran, kita sikat dulu. Kita tilang, kapok, ben kapok, pok. Wes, udah turun angka pelanggaran di sini. Dah. Nanti di sini ditegur-tegur saja. Kita jaga. Ya, kadang kan menegur itu bagian untuk menumbuhkan tadi dia simpatik. Teguran simpatik supaya juga simpatik kepada kita. Nah, jadi menurut saya situasional, ya, bisa dipakai seterusnya, sesuaikan dengan situasi yang ada. Betul, luar biasa nih Bapak. Bapak, saya sangat berterima kasih sekali Bapak telah mengizinkan kami untuk bisa berbincang-bincang dan meluangkan waktu. Terus terang Bapak, ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk saya, karena dari Bapak saya dapat ilmu baru Bapak. Jadi untuk menemukan sebuah solusi itu tidak hanya butuh ide, namun juga aksi dan juga inovasi yang bahkan orang lain belum memikirkan itu. Nah, ini sesuatu yang hebat ini untuk saya pelajari, saya ikut belajar, dan beruntung sekali saya dapat bertemu dengan Bapak. Tentunya yang hebat bukan saya, Mbak, tapi saya didukung seluruh perwira dengan staf, dengan anggota yang bisa mendukung. Ini yang menjadi kebersamaan tim. Artinya kalau hanya saya saja yang punya ide, yang lain tidak mendukung, tidak ada instrumen untuk merealisasikan, tentunya tidak tercapai. Nah, maka dari itu saya juga berterima kasih sementara dengan seluruh anggota dan para perwira, dan dengan Mbak Liana juga dari Humas. Tentunya harapannya pesan ini, ya, semangat ini yang menggebu-gebu ini, ya, bisa sampai kepada masyarakat. Betul sekali. Gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Selamat bertugas kembali Bapak. Sama-sama Mbak Liana, terima kasih. Terima kasih. Baik Sobat Humas, demikian tadi bincang-bincang kami di podcast Polda Jatim. Tak lupa kami ingatkan untuk selalu tertib berlalu lintas. Oke? Jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Jadi tetap waspada dan berhati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.